Pak Ahok, dalam berbagai survei yang dipublikasikan secara luas, rata-rata Anda unggul di atas kandidat-kandidat yang lain. Nama Anda di urutan pertama dengan perbedaan persentase yang cukup besar juga. Anda percaya nggak sih dengan hasil survei semacam ini? Ya, saya sih percaya survei ya. Karena Anda menang gitu? Enggak, bukan. Saya memang percaya sekali soal statistik. Ini memang ada ilmunya khusus. Nah, tapi yang membedakan Jakarta kan istilahnya kita itu butuh 50% per satu. Beda dengan daerah lain. Jadi kalau daerah lain, kita itu menang aja udah jadi gitu loh. Dibanding yang lain. Kalau Jakarta itu harus 50% plus satu baru jadi. Tapi walaupun orang mengatakan itu kan top of mind. Artinya itu cukup banyak dibandingkan yang lain. Nah, saya juga gak terlalu pikirkan itu. Saya hanya percaya satu hal aja. Kalau saya kerja dengan baik, dengan sekuat yang bisa saya mampu, sebelum masa saya berakhir di Oktober 2017. Nah, ini akan membuat orang Jakarta tinggal pilih aja. Anda mau pilih yang sudah terbukti baik atau yang mau menawarkan dia mau baik gitu. Nah, itu aja. Kita nggak tahu pikiran orang Jakarta. Kalau memang pikirannya wajar-wajar saja, ya harusnya sih mereka lebih baik pilih yang udah pasti gitu. Yaitu? Yang udah jadi gubernur gitu. Anda pernah mengusulkan secara terbuka agar Haji Lulung ikut mencalonkan diri untuk menjadi gubernur DKI. Anda serius atau Anda main-main ya? Ya serius, maksud saya kan kita masing-masing orang kan ada pendukung. Ya kan, masing-masing orang juga merasa dia pantas layak jadi gubernur DKI ganti saya. Nah, kalau dia nggak pernah ikut kan kasihan juga kan sampai seumur hidup tetap merasa dia bisa jadi tapi nggak ada kesempatan. Ya, itu. Tapi antara Anda dengan Haji Lulung kan semua orang tahu ada perseteruan. Oh jadi enggak, baik aja. Kalau ketemu saya kan cipiki-cipikan. Baik, tapi bagaimana pandangan atau pendapat Haji Lulung mengenai pencalonan dirinya untuk menjadi gubernur DKI? Mari kita simak pandangannya berikut ini. Ya, terima kasih sama Pak Ahok yang sudah mendorong saya, tetapi dia tidak memiliki representatif secara politik. Dia mendorong saya dari mana? Dari independen, dari partai, kan dia kagak punya partai. Ya enggak? Jadi P3 akan siapkan orang yang capable, orang yang bisa dan cerdas pandai menata kota tentunya, terutama mengelola keuangan. Jangan menyakiti rakyat. Ya, jangan berbohong sama rakyat. Nah, ini kualitas yang kami inginkan. Dan saya siap saja kalau saya dicalonkan. Kalaupun saya tidak dicalonkan, saya sudah punya investasi barangkali untuk mendukung siapa nanti yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya dengan koalisi ya. Saya yakin itu, asal saya berpasangan dengan orang yang tadi saya bilang punya kualitas ya. Saya yakin itu dapat. Jadi harus yakin kalau maju itu dicalonkan harus yakin bisa mengalahkan, bukan Ahok aja. Kalau Ahok sih ya kecil lah, bukan lawan saya dia, percayalah. Nanti yang lawan saya itu orang-orang yang lebih dari Ahok. Yang paling saya suka tadi, Ahok itu kecil. Salah satu yang selalu menjadi pembicaraan juga adalah ketika Ahok nanti mencalonkan diri kembali, maka sekali lagi isu agama, ya, SARA ini akan dipakai untuk menjatuhkan Anda. Seberapa siapnya kali ini Anda menghadapi isu-isu SARA? Saya kira itu mah udah lewat lah ya. Mereka nggak tahu siapa saya gitu. Saya ini awalnya kan di Belitung Timur yang 93% Muslim, 55% fraksi Partai Bulan Bintang. Itu udah nyerang saya habis-habisan. Mereka nggak tahu ini kayak belajar Saudin. Aku udah lewatin 36 pintu nih. Udah jago. Itu udah kecil gitu. Tapi sekarang itu udah biasa. Jadi isu itu bukan lagi isu buat Anda Saya ya? kira masyarakat juga nggak bodoh kok. Orang-orang Islam ngerti banget diajarin. Ini kan lihat kan mana yang sidik perkataan mulut apa perkataan apa perbuatan sama.
Mana yang amanah, dipercaya apa enggak, mana yang fatona, mana yang tablik, itu dia ada. Aku sekolah Islam dulu gitu. Bagi orang Islam sih, sebetulnya, saya dulu di Belitung, mereka bilang gini, lebih baik orang yang mimpin mengikuti ajaran Islam, walaupun dia belum dapat hidayah jadi seorang Muslim, daripada yang dapat hidayah Muslim tapi kelakuannya tidak Islam, makanya masyarakat Islam akan dirugikan. Saya ngerti, kita lihat aja nanti seperti apa. Kalau nanti Anda menang kembali menjadi gubernur DKI untuk kedua kalinya, apa yang... Oh itu kenceng itu. Kenapa? Karena APBD 2017 saya masih sempat susun. Nah kita susun APBD lebih cepat. Sebelum Januari 2017 sudah punya APBD 2017. Dan kalau saya Februari langsung terpilih, saya penggantian ke saya pun masih Oktober loh 2017. Karena ini dimajuin. Jadi bisa bayangin, saya Oktober baru ganti ke saya lagi, Februari saya udah jalanin APBD, yang macam-macam kok pasti berhentiin. Tong lagi. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi gubernur DKI lagi. Ya, saya akan beresin sampai 2017, Oktober semua anggaran akan saya kerjakan. Minimal masyarakat DKI akan melihat sampai saya lepas serah terima Oktober 2017, Jakarta relatif sudah berubah. Dan siapapun pengganti saya, dia akan susah untuk main karena semua APBD sudah saya buat transparan dan template. Dan saya juga ada mendorong BUMD itu minimal di akhir 2017 harus go public. Mana kita udah punya aplikasi, kalau Bapak Ibu pengen lihat itu ada indeks pangan Jakarta. Tinggal diketik, itu bisa tahu harga pasar mana yang lebih murah, cabai, minyak. Nah kita lagi dorong supaya orang mulai ngerti. Nah saya kira, saya sangat yakin untuk menghapus korupsi adalah transparansi. Kalau Anda transparan, Anda terang, nggak ada remang-remang, nggak ada apa yang gelap, maka Anda menghasilkan sebuah data yang benar, sebuah kebenaran. Kalau ada data yang benar, kebenaran, Anda open data, maka akan menghasilkan keadilan. Karena semua orang bisa mendapatkan data. Kalau ada keadilan sosial, pasti akan ada kesejahteraan kebaikan buat semua orang Jakarta. Nah itu yang lagi saya siapkan di sini. Baik, di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku untuk Anda di studio, yaitu buku karangan Renald Ghazali, judulnya Self Driving. Dan ini cocok dengan tema kita hari ini dan semoga bisa menginspirasi Anda semua. Saya akan bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan karena hari ini hari spesial, tokoh spesial, maka kami punya sesuatu untuk Anda Pak Ahok. Silakan ditunjukkan kepada penonton karikatur khas dari Kick Andy. Nah, baru Pak Ahok boleh lihat. Pendekar Ahok dikeroyok oleh pendekar-pendekar lain yang didukung oleh partai-partai. Baik, ini untuk Pak Ahok. Semoga menginspirasi Anda dan warga Jakarta. Terima kasih. Demikian perbincangan dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Semoga banyak manfaat yang bisa kita petik dari pembicaraan tadi. Sampai jumpa. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali.
tengah sawah. Dari mana Borisky mau kemana? Dari mana mau kemana? Sayang disayang, potonglah rumput di tengah sawah. Tahun lah mana, di bulan lah mana Tuhan. Di mana sih bang? Kita bertemu